Hei, ini Adi. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang harus bertemu dengan pria-pria lebih tua untuk menghasilkan uang, yang mengakibatkan hancurnya hubungannya dengan pacarnya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Laura, seorang mahasiswa bahasa asing, pingsan selama kelas dan mencari bantuan dari layanan sosial. Dia menyatakan ketidakmampuannya untuk membeli makanan di kantin dan dianjurkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap orang tuanya, tetapi dia menolak gagasan itu, karena dia tahu mereka akan membantu jika bisa. Merasa putus asa tentang situasi keuangannya, Laura berbagi masalah keuangan dengan pacarnya, Manu, yang menyarankan agar ia mencari pekerjaan kedua untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian, saat terjadi pemadaman listrik, dia mengakui bahwa tagihan listrik tidak dibayar, yang membuatnya mempertimbangkan iklan daring yang berorientasi pada orang dewasa sebagai upaya terakhir. Dia merespons iklan dari Yo, seorang pria berusia 50 tahun yang mencari teman, dan dia menjelaskan bahwa dia menginginkan kelembutan, menawarkan pijatan dan belayan sambil menjamin bahwa Laura bisa berhenti kapan saja. Untuk membuktikan ketulusannya, Yo berbagi foto dirinya. Meskipun merasa bersalah, Laura bertemu dengan Yo di sebuah hotel untuk pertemuan mereka. Yo memberikan surat yang merinci rencana permainan peran mereka, dan meskipun Laura setuju, dia segera merasa tidak bisa melanjutkan tindakan tersebut. Yo memahami dan menghentikan permainan itu. Dia mencoba menghiburnya dengan lebih memahami kehidupannya, termasuk tanggung jawabnya dan apakah dia berada dalam hubungan. Laura tetap menjaga jarak, ingin menjaga Yo sebagai orang asing dalam hidupnya. Yo setuju, memahami bahwa mencampurkan bisnis dengan kesenangan bukanlah ide yang baik. Dia meyakinkan Laura bahwa dia akan membawa hadiah untuk pertemuan berikutnya, yakin bahwa dia akan menyukainya. Saat waktu mereka bersama berakhir, Yo menyarankan Laura untuk berpakaian sebelum memberikannya sebuah amplop dan menyatakan bahwa dia menikmati waktu mereka bersama. Ketika Laura membuka amplop, sikapnya berubah, dan ia memberikan senyuman kecil kepada Yo. Saat sendirian, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan mentraktir teman-temannya minum sebelum berangkat kerja. Kemudian, dia dengan senang hati merespons iklan teman baru. Di rumah, saat mereka sedang menggosok gigi, dia melihat Manu dan tidak lagi merasa bersalah atas tindakannya. Dia bertemu kliennya yang baru, Bernie, di sebuah restoran, di mana dia mengaku padanya tentang pernikahannya yang dingin dan kurangnya kedekatan dengan istrinya. Laura memahami situasinya dan menyarankan bahwa pernikahan tanpa kedekatan sama dengan persahabatan. Mereka mengakhiri makan malam lebih awal, dan Bernie membawanya ke tempat parkir yang sepi untuk transaksi mereka, yang ternyata lebih agresif dan melanggar dari yang diantisipasi Laura. Merasa hancur, dia memeluk pacarnya ketika dia pulang, mencari kenyamanan, tetapi dia salah paham dan hanya menuduhnya makan makanannya sebelum tidur. Laura mengungkapkan bahwa dia harus menderita kekerasan untuk mendapatkan uang untuk membayar sewa, tetapi Manu tidak percaya padanya dan pergi tidur, meninggalkannya terluka dan frustrasi. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di hari Natal, Laura tinggal di rumah temannya sebagai gantinya membantu dengan tugas sekolah. Kemudian, dia pergi ke sebuah pub untuk melanjutkan belajarnya, tetapi menjadi sasaran perhatian tidak diinginkan dari pria-pria yang merayunya untuk menghabiskan waktunya. Laura menemukan kelegaan ketika seorang pria bernama Benjamin datang membantu dan berpura-pura menjadi pacarnya, menghabiskan malam bersama dalam percakapan sebelum ia mengantarnya pulang. Setelah perpisahan yang manis, dia bersikeras akan meneleponnya setelah ujian, yang dijawabnya dengan santai sebelum pergi. Saat sesi pemotretan Boudoir, sang fotografer menyarankan agar dia berpose lebih provokatif untuk mencapai kesuksesan, tetapi Laura dengan tegas menolak, menyatakan bahwa dia hanya melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dia bercita-cita menjadi penerjemah. Meskipun pada awalnya menolak, dia kemudian mempertimbangkan layanan yang lebih berani dan berbicara dengan seorang mahasiswa pekerja keras secara online, merasa malu ketika seseorang mendengarnya. Dengan iri pada gadis-gadis di sekolah dengan barang-barang mewah, Laura memutuskan untuk menawarkan lebih banyak layanan untuk meningkatkan pendapatannya. Kliennya menawarkan pengaturan agar dia tinggal di apartemennya sebagai imbalan atas kedekatan beberapa malam dalam sebulan, praktik umum di antara para mahasiswa. Laura berjuang dengan gagasan itu tetapi tetap yakin bahwa dia bukan pelacur. Kehidupan nyata datang dengan keras ketika dia menyadari bahwa dia masih kekurangan uang, yang membuatnya menghubungi Yo lagi untuk pertemuan lain, menjelaskan kebutuhan keuangannya dan keinginannya akan laptop. Meskipun itu hari ulang tahunnya, Laura memilih untuk bekerja seperti biasa, menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dari ibunya. Kemudian, pada malam sebelum ulang tahunnya, dia bertemu dengan Yo dan dia menginstruksikannya untuk masuk ke kamar lebih dulu. Ketika masuk ke kamar, Laura disambut dengan pemutaran film eksplisit di laptop, yang segera dia matikan suaranya. Dia membaca surat Yo, yang menandakan bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka, dan mengikuti instruksinya. Yo tiba, dan Laura menyapanya sebagai "Tuanku", mengundangnya masuk. Dia memintanya untuk berbaring di tempat tidur dan mengambil paket di bawahnya, yang ternyata berisi laptop baru, membuatnya senang.
Yo menghidupkan kembali suara film dan meminta Laura bergabung dengannya, tetapi dia terganggu oleh konten eksplisit tersebut. Dia mengabaikan ketidaknyamanannya, bersikeras pada preferensinya dan menyatakan bahwa adegan hari ini akan serupa. Saat Yo membawa keluar prop yang lebih mengerikan, Laura menjadi ngeri dan berhasil melepaskan diri dari belenggu, lalu berlari ke kamar mandi. Meskipun Yo mengingatkan bahwa mereka masih memiliki 1 jam lagi, Laura meminta maaf dan pergi dengan laptop. Dia membayar sewanya dan bersembunyi di kamarnya, di mana dia hancur menangis. Setelah beberapa waktu, dia mengumpulkan keberanian untuk menelepon seseorang. Benjamin datang dengan bunga, dan mereka berpelukan dengan hangat. Meskipun akhirnya berada di tempat tidur bersama, Laura tidak dapat merespons karena perasaan emosionalnya. Dia mengutarakan masalahnya kepada Benjamin, khawatir dia mungkin merasa jijik, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak. Dia mengkonfirmasi bahwa dia bukan pelacur, menggambarkan pikirannya sendiri. Meskipun menghadapi pengalaman yang sulit, Laura tetap menerima lebih banyak klien. Sayangnya, klien lain memanfaatkannya, membayar jauh lebih sedikit dari jumlah yang disepakati. Ketika Laura melihat Benjamin, dia langsung berlari ke dalam pelukannya dan mengakui bahwa dia menukarkan jasanya dengan harga 6 botol bir. Dia menghiburnya, menyarankannya untuk menuntut pembayaran penuh sebelum menawarkan layanan apapun. Mereka membuat kesepakatan untuk saling memberitahu tentang klien dan jadwalnya. Secara main-main, Laura menyebutnya pemilik. Ketika Laura bertemu dengan klien lain, dia menunjukkan rasa tidak nyaman selama pertemuan mereka. Kemudian, saat sedang belajar, Benjamin memulai momen intim yang mereka nikmati bersama. Dengan situasi keuangan yang membaik, kinerja sekolah Laura menjadi lebih baik. Namun, Benjamin melihat bahwa dia menerima lebih banyak klien dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Suatu hari saat makan malam, Laura dengan bersemangat berbagi potensi untuk mengejar gelar PhD dalam bahasa, tetapi seorang klien yang berulang kali mengganggu menyebabkan Benjamin menghadapi orang itu dengan marah. Kembali di rumah, Benjamin mengakui bahwa dia berjuang dengan gambar-gambar mengganggu tentang apa yang mungkin dilakukan Laura di tempat kerjanya. Dia menjadi cemas tentang kegiatan mereka, membayangkan bagaimana dia mendapatkan uang yang mereka belanjakan. Meskipun Benjamin khawatir, Laura tetap bertemu dengan Yo, klien tetapnya. Dia mempertanyakan mengapa dia membayar untuk waktu wanita, dan Yo menjelaskan konsep transaksi dan persetujuan dalam masyarakat saat ini. Laura mengingatkan dia bahwa dia tidak setuju dengan tindakan sebelumnya, dan dia meminta maaf sambil mencoba memanipulasinya dengan mengklaim bahwa itu untuk keuntungannya. Setelah berpisah dengan Yo, Benjamin muncul, dan Laura merasa terkejut, mengatakan kepadanya untuk tidak pernah mengikutinya lagi. Dia membenarkan tindakannya, menyatakan bahwa seorang pria harus menjemput wanitanya setelah bekerja. Laura berargumen bahwa wanita yang keluar dari hotel bukan dirinya, itu adalah seseorang lain yang hanya melakukan pekerjaannya. Pasangan ini terus bertengkar, dengan Benjamin tidak percaya bahwa dia akan terus berhubungan dengan seorang pria yang menyakitinya. Laura membenarkan hal itu, menjelaskan bahwa peluangnya terbatas untuk mendapatkan uang yang cukup dengan percakapan. Dia menawarkan untuk berhenti bertemu dengan Yo, tetapi Benjamin menuduhnya menjual dirinya untuk hal-hal mewah. Laura menjelaskan bahwa dia hanya membeli sesuatu untuk dirinya sendiri sekali dan menggunakan sisanya untuk membayar tagihan. Pada akhirnya, Benjamin mengakui rasa cemburu dan mengakui bahwa itu mungkin akan membuat mereka berdua menjadi gila jika mereka terus seperti sekarang. Dengan keputusan itu, Benjamin mengakhiri hubungan mereka. Dalam keadaan marah, Laura menghadapinya, menuduhnya sebagai parasit yang tidak berkontribusi pada biaya hidup sementara berharap dia bekerja dalam pekerjaan yang membayar rendah dan melelahkan. Argumen panas antara mantan pasangan tersebut semakin meningkat sebelum Benjamin pergi dengan marah. Kemudian, Laura menghadapi fotografer, menuntut agar semua fotonya dihancurkan. Fotografer tersebut mengejeknya, menyiratkan bahwa dia mungkin akan mengubah pikirannya jika dia merayunya, yang membuat Laura marah. Terjadi perkelahian yang keras, dan fotografer tersebut merendahkan Laura, mengungkapkannya sebagai pelacur murah, yang dikenal semua orang di kota itu. Reputasi Laura hancur, dan dia merasa malu yang sangat besar. Hari-hari berlalu, dan Yo menghubungi Laura, yang mengungkapkan rencananya untuk pindah ke Paris dan memulai hidup baru. Yo menawarkan sejumlah besar uang untuk pertemuan terakhir, menyiratkan bahwa dia akan membutuhkan uang itu karena biaya di Paris. Meskipun ragu, tawaran itu terlalu menggoda untuk ditolak. Seperti biasa, Laura membaca surat yang disiapkan oleh Yo di awal pertemuan mereka, mengetahui bahwa mereka akan pergi ke sebuah klub terdekat. Laura merasa waspada untuk tidak dilihat, tetapi Yo meyakinkannya bahwa klub tersebut sangat rahasia. Kemudian, Yo membuat Laura mengganti pakaian menjadi gaun tidur dan mengenakan mantel di atasnya. Di dalam, Yo menyusun pertemuan yang mengganggu melibatkan dua pria dan tanda salib Saint Andrew. Merasa diserang dan jijik, Laura bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari pengalaman tersebut. Kembali di hotel, Yo berusaha membenarkan insiden tersebut,
mengklaim bahwa dia membayar harga yang wajar untuk waktu Laura. Laura menuntut pembayaran penuh dan menemukan hanya 100 euro, dengan amplop lain yang menjanjikan sisanya akan dibayar pada hari Kamis. Merasa ditipu, dia menangis dengan hancur. Keesokan harinya, dia mengatur untuk terus belajar di Paris dengan meminta temannya mengirimkan catatan kuliahnya. Kemudian, Laura tiba di tempat pertemuan dengan tasnya sudah siap, tetapi Yo tidak muncul. Dia meneleponnya dan meninggalkan pesan suara ancaman untuk mengungkapkannya jika dia tidak menghubunginya hingga akhir hari. Akhirnya, Yo menelepon dan meminta maaf, mengungkapkan bahwa dia menderita serangan jantung, dan akunnya diblokir oleh istrinya. Dia berjanji akan memberinya uang tunai secara langsung pada keesokan harinya, menjelaskan bahwa dia sakit parah. Laura tetap skeptis dan menuntut cek sebagai gantinya, tetapi Yo menolak untuk meninggalkan jejak tertulis. Dia bersikeras untuk bertemu secara langsung, menyatakan keinginannya untuk melihatnya. Tanpa tempat lain untuk tinggal, Laura menghabiskan malam di rumah pekerja keras daring yang pernah dia temui sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Laura kesulitan mencari pekerjaan. Dia menerima beberapa pesan dan telepon dari Yo yang menawarkan uang untuk pertemuan terakhir, yang menyebabkannya meledak dalam kemarahan dan menarik perhatian seorang lewat. Untuk kejutan Laura, orang yang lewat tersebut ternyata adalah bos barunya, yang mempekerjakannya sebagai pelayan anggur dan mendukung usahanya untuk belajar sambil bekerja. Dengan dorongan dari temannya, Laura tetap gigih dan mengikuti ujian kuartalnya. Dia mendapat kabar baik karena lulus semua mata pelajarannya. Di tempat kerjanya, rekan-rekannya merayakan kesuksesannya, dan dia akhirnya menemukan lingkungan yang mendukung dan teman-teman yang senang melihatnya berkembang. Laura menghubungi Yo untuk memberitahunya tentang prestasinya, tetapi dia tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara untuknya sambil berbagi pencapaian terbarunya. Ketika dia mengunjungi apartemen baru untuk tinggal, pemilik apartemen bercanda tentang mahasiswa yang berani menyewa tempat mahal meskipun bekerja paruh waktu. Beberapa tahun kemudian, Laura diwawancarai tentang bukunya. Pewawancara bertanya apakah dia tetap menawarkan jasanya di Paris, dan dia memilih untuk tidak menjawab. Setelah wawancara, Laura melepaskan penyamarannya, sementara pewawancara melaporkan tentang tindakan ekstrim yang diambil oleh mahasiswa Prancis untuk mengejar studi mereka. Buku Laura bertujuan untuk menyoroti realitas yang menyedihkan ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.